Oke, halo Tribuners semuanya yang ada dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan kami di kanal YouTube kita dan di Facebook fanpage kita. Dan kali ini bertemu lagi bersama saya Edi Liku dan Fandi Watimena, jurnalis ya ketampanan di Tribun Ambon. Tribun Ambon yang paling tampan Yes. yang katong masih kasih kalah yang putih-putih satu itu sama yang gondrong itu Ah iya, Om, yang itu, gondrong sama yang putih gitu. itu masih kalah ganteng dari kita. Masih Oke. kalah kan. Oke. Jadi Tribuners sore ini spesial untuk Tribuners semuanya dan Beta bersama Om Fandi di sini akan membahas soal seputar editorial ulasan selama sepekan terakhir yang terjadi di Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku tentunya. 2 pekan. Dua Dua pekan pekan. ya, 2 pekan. Biar Start lebih dari 26 26 Januari Januari 2022. 2022. Oke, gimana Om? 26 Januari Sebelum kita masuk di situ, itu ini kan tahun baru nih. tahun baru. Gimana? Ada gejolak-gejolak apa sih yang di awal tahun ini yang terjadi di Maluku ini? Ya, iya, mengawali tahun 2022 ini memang apa ya? Ya, sudah dimulai dengan gejolak. Gejolak ya Gejolak Om ya. perasaan. Gejolak dan Tribuners di 26 Januari ya Maluku lah. Ya, Maluku juga cukup sedih sedih ya, diguncang karena berteduka ya betul. ada bentrokan pertikaian warga di Pulau Haruku. Di Pulau Di Pulau Haruku. Haruku yang eh, terjadi mulai Selasa sore 25 ya? ya 25 Januari Mm-mm. itu dan apa namanya di 26 Januari itu puncak-puncaknya itu gitu Puncaknya ya. dan terjadi pertikaian dan bahkan Subuh ya katanya Om. subuh Subuh. sampai Mm-mm. siang gitu kan. Mm-mm. Dan berdampak 3 orang meninggal Dunia ya. dan Ratusan rumah terbakar gitu ya. ratusan rumah terbakar, 3 orang Mm-mm. luka-luka dan kemudian ya ribuan orang sampai kemudian Mengungsi. mengungsi ya warga Kariwi Om Karir ya ya. mengungsi di negeri Aboru gitu kan dan sampai hari ini pun masih menempati titik-titik Pengungsian ya pengungsian gitu. di sana Tribuners. Jadi gitu Tribuners, jadi kita sangat menyesalkan ya Sangat menyesalkan. sampai kejadian ini terjadi. Mungkin mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik lah, damai lah Ya, istilahnya kayak gitu ya Om ya. yes. Ketong Maluku sih mau ada yang begitu-begitu. Iya. Pasti ulah. Pasti betul, betul. Ah, iya. Om Fandi punya ini sing kedengaran Andre punya kurang. Jadi gitu Tribuners. Ya, Tribuners dan sampai hari ini pun pemerintah Maluku Tengah dan juga pemerintah provinsi plus dengan warga masyarakat di Kota Ambon dan di berbagai ini di daerah sampai hari ini pun itu masih melakukan aksi penggalangan dana Penggalangan dana ya di mana-mana untuk Om. bisa membantu ya para korban di sini kan. Karena di sana juga selain itu berbagai masalah juga sudah mulai muncul seperti masalah kesehatan. Itu sudah menjadi masalah gitu kan. Apalagi di sana dengan jumlah pengungsi ada 1.300-an lebih itu kan pasti ya bicara soal MCK, Ya pasti itu. mandi, buang Ya, air dan sebagainya itu agak-agak sulit, makanya kan akan memudahkan penyakit sakit datang lebih cepat ini lebih ya. cepat gitu. Sehingga ya kita juga sangat berharap dan mendorong penuh lah gitu kan pemerintah daerah entah kabupaten ataupun provinsi bisa segera menyelesaikan masalah ini sehingga ya warga bisa kembali lagi tinggal di rumah awal gitu kan dan hidup berdamai. Dan memang Bupati Maluku Tengah sendiri Pak Buatu Wasikal juga sudah menegaskan itu ya bahwa warga berhak untuk balik ke kediaman awalnya kan di desa Kariu itu dan kita ya mendorong ya agar bisa segera balik Om. Sedih sih makanya suasana ngobrolnya sedih. Betul sih Om. Karena sih harus terjadi seperti gitu Om. Dan info terakhirnya tuh akan dibuat hunian sementara. Yes. Jadi Bupati sendiri udah koordinasi sama anak-anak bupanya di sana untuk ada 3 negeri yang
yang dipantau dulu, yang disurvei untuk Hmm. jadi nanti dibangun hunian sementara antara Aboru, Wasu, sama Oma. Sama Kayak Oma ya. gitu untuk hunian sementara Di Pulau sebelum Harukom ya. di Pulau Di Pulau Haruko. Harukom. Ya. Jadi sebelum nanti rumah-rumah yang terbakar dibangun di semuanya terus kembali gitu. Mudah-mudahan secepatnya ya Om ya. Mudah-mudahan secepatnya. Jangan Kita hitung tahun lah Pak. Jangan hitung tahun, bisa Iya. repot itu. Ayolah Pak Bupati. Anda Yes. kecilin sedikit dong kita punya ini. Oke. Oke. Mudah-mudahan 6 bulan lah, 6 Ya. bulan gitu. Ya Tribuners, sekali lagi mari kita sama-sama orang basudara, Iya. jaga perdamaian selalu, kita hidup baik-baik, kita bikin akan maju kota Manisi ini, bumi meraja-raja ini agar Ambon Maluku semakin mantap. Mantap, Jaya. betul. Iya betul. Jaya, Karena jaya. memang kalau semakin dipelihara yang kayak gini atau diselesaikan gitu Om, nanti kesannya di luar sana itu katong, oh Maluku ini rawan konflik lah, inilah itulah. Jadi cap itu akan melekat pada katong gitu. dan Yang ruginya sehilang-hilang. bukan cuman kampung ini kampung itu, tapi katong semua orang Maluku ini yang rugi kayak gitu. Iya. Jadi stop lah, atau ya bahasa ininya damai itu indah. Sama itu indah men. Yes. Yes. Kayak gitu. Lihat pasca kejadian kemarin itu orang-orang latar belakang apapun, entah itu dia punya agama apapun semua turun ke jalan, ngumpulin donasi buat para pengungsi Ya. kayak gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan, kebersamaan kayak gitu. Ya ada masalah dikit ya harus diselesaikan secara baik-baik lah istilahnya kayak Yap. gitu, nggak harus sampai yang gitulah. Iya. Oke Om. Oke Om, kita tinggalin yang ricu-ricu karena yang ricu-ricu itu yang asik sih Yang kalau asik dibahas. sebelah, yang asik ya. Makanya semangatnya juga saat bahas ricu agak-agak lemas, Sedih ya, iya sedih. betul. Oke. Namanya sedih. Om, Lanjut. oke, lanjutlah kita. Nah, tapi ini masih ricu juga sih sebenarnya. Gimana Di dia? Gunung Botak. Oh, Gunung ada Botak. Oh, sempat iya, iya. ramai pada tanggal Oh, iya, Brimob ya, Om. 29 Januari. Yes, penembakan yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polda Maluku. Andreas Batabual namanya Andreas langsung. Batabual. Jangan pakai inisial. Jangan pakai katanya. inisial karena ini memang sudah menyalahi Om Ya. ya, sudah menyalahi sehingga memang oknum ini yang kemudian membuat nama institusi itu malah jadi rusak. Sampai Jadi pusing juga Pak Rum. Pak Rum pusing terus Pak Pak Kapolda juga pusing. apa Agia ya? Oh, Egia. Egia, Pak Kapolres. Pak Kapolres juga, Juga pusing. dan Aduh. ya kita juga memberikan apresiasi ya karena saat langsung kejadian pun Pak Kapolres langsung datang ke TKP, Lokasi, minta maaf. lokasi, bahkan minta maaf Langsung ke keluarga. langsung gitu. ke keluarga dan memastikan bahwa si pelakunya akan segera ditangkap dan tidak berselang lama Om ya. Langsung ditangkap. Itu di mana Om ditangkap? Di Namlea dia menggunakan speed kayaknya dari Kayeli ke Kayeli. Namlea kayak Namlea. gitu. Terus langsung dijemput sama Brimob berpakaian hitam-hitam, Yes. diamankan. Langsung dibawa ke Ambon, ditahan di Mako Brimob yang di sini, Mako Brimob. yang di sebelah. Jalan Jenderal Sudirman. Iya, di Dekat sebelah sama kita, di sebelah kantor kantor kita. Jadi Tribuners yang mau jenguk silahkan karena dekat kantor kita. Iya, dan kemudian ke Komandan Brimob ya, Iya. Pak Muhammad Guntur juga sudah memastikan bahwa oknum Brimob ini akan dihukum berat. Ya, dipecat Yes, juga dipecat dan dipidana. Harus itu, dan Pak. dipidana. Harus. Jangan seenak-enaknya gitu. Punya seragam, punya senjata, terus penyalahgunaan itu kacau gitu kalau dibiarkan. Itu harus terbuka juga, Pak. Iya. Please. Yes, Pak harus Kapolda terbuka lah. harus terbuka. Publik harus tahu. Publik harus tahu. Ya. Benar, Pak. Agar ya ke depan juga tidak akan lagi ya ada Iya, terulang ya, peristiwa, Om ya. terulang hal yang sama gitu kan. Karena itu juga ya juga berdampak sih bagi Iya. kondisi ekonomi sosial masyarakat yang ada di Pulau Buru itu gitu kan. Iya. Dan Tribuners Om Ed, setelah kejadian itu juga akhirnya aparat aparat Polres Pulau Buru beserta Satpol PP dan sebagainya juga langsung datang ke Gunung Botak untuk mengarahkan masyarakat Untuk bubar. warga penambang ya untuk kemudian meninggalkan lokasi pertambangan emas di Gunung Botak Iya, itu ini karena juga Ahmed, agak bingung juga sih, Gunung Botak ini Ilegal. katanya sudah ditutup 2014 ya Om. yes
sudah ditutup katanya. Beta mau bilang satu kali lagi, katanya sudah ditutup. Namun ternyata kontrak kita di sana itu dapat info masih ramai. Terus sampai ada kasus penembakan itu ya karena aktivitasnya ramai kayak Ramai gitu. ternyata. Jadi itu mulanya katanya itu ada cekcok soal galian ya, Iya, lubangnya. lubang Ya, gitu, lubang terus galian. si oknum ini katanya ini backingan salah satu yang punya lubang di situ. Yes. Kayak gitu, cekcok tidak mau terima, ambil senjata, dor. Yes. Kayak Dan gitu. dari kejadian itu pun sampai kita, oh ternyata selama ini di Gunung Botak ini ramai sampai ratusan Ramai, orang, ratusan ratusan orang. orang gitu. Ha-ha, Ya begitu ha-ha. makanya dan memang sih selama ini juga pemerintah buruh ya, kita juga melihat bahwa mereka tengah berupaya agar ada apa Izin namanya ya, izin pertambangan pertambangan rakyat. rakyat ya kan yang Gitu. tengah diurus sih. Iya. Dan masyarakat pun termasuk mahasiswa ya banyak yang Iya, melakukan aksi mendorong agar pemerintah kabupaten secepatnya termasuk juga mengeluarkan izin. ya termasuk pemerintah provinsi agar bisa segera usulan Iya, perizinan dari pemerintah pusat itu bisa segera cepat direalisasi. direalisasi agar kemudian masyarakat ya juga Mm-mm. sih karena memang sebagian besar masyarakat di sana juga Ketergantungannya di situ ya. menggantungkan Ha-ha. hidup dari Mm. pengolahan pertambangan di Gunung Ke Botak Gunung Botak itu. itu. Jadi serba salah juga. Itu dia sih. Kalau masyarakat bilang, abis ketemu mau bikin apa lagi kayak yang ketemu bisa bikin cuma di Gunung Botak kayak gitu. Terus ketemu tanya aparat, Pak katanya sudah tutup. Terus aparat bilang kemarin Pak Rum ya. Ya, Pak. Pak Rum bilang, iya kalau soal pengamanan Oh satu, iya, satu dua bulan sih bisa kita sisir set selesai. Nah masalahnya lama-lama ini kan butuh biaya besar katanya. itu Ha-ha. Jadi biaya dari kepolisian tuh paling bisa dua dua tiga tiga bulan. bulan 4 bulan oke lah. Tapi untuk kalau hitungan tahun ya habis Ya, juga nanti uangnya polisi buat jadi ngurus Gunung Botak doang ya kayak gitu. jadi memang oleh Ha-ha. Pak Rum juga memintakan agar pemerintah daerah termasuk provinsi juga ya Provinsi juga. ikut Ha-ha. membantu pengamanan di Gunung Botak ini Botak. soal Ha-ha. logistik. Logistik Ya ya aparat ini mau makan apa ini kok yang di sana jaga-jaga ini kan itu susah dia. juga ya. Betul. Ha-ha. Gitu. Jadi ya wajar saja sih kalau macam kita lihat tiba-tiba sekarang sudah Sudah ramai saat rame. kejadian itu karena ya Penjagaan pengamanan. apa berkurang agak longgar kayak Iya. gitu ya. Dan memang kan lokasinya sendiri jauh loh Pak Ed. Jauh. Gunung Botak itu Mm-mm. jauh serius. Hmm. Ya jauh. Lanjutnya kayak katung harus meninggalkan itu dah. Iya. Atau gimana? Yang cukup Gunung Botak. Yang pasti kita mau Gunung Botak ya. Ya kalau bisa sih izin pertambangan rakyatnya segera direalisasikan, entah itu nanti di eh, bagaimana mekanismenya, yang pasti jangan ilegal lah. Ya. Kalau bisa legal, entah itu nanti dari negara yang pegang atau apa yang Ya, pegang atau Pemda atau Pemprov. atau rakyat Mm-mm. melalui koperasi Ya, atau apalah mm-mm. gitu kan. Yang pasti jangan ilegal lagi. Jangan ilegal Kayak ya. gitu. Biar warga mencari dengan Ya, hati yang leluasa mm-mm. gitu, aman. Biar aman. Gitu. Center intimidasi. Tidak ada insiden penembakan lagi. Tidak ada insiden penembakan dan juga penemuan mayat besok harinya Oh setelah iya. kejadian penembakan Heeh. 29 Jadi 30 iya, Januari itu ada penemuan mayat sih. selain ilegal atau apa, tingkat kriminalitas di atas tuh Yes, sangat tinggi tinggi. katanya. Jadi dulu tuh katanya hampir tiap hari tuh ada saja Ya, kayak gitu. ada ya Ditemukan kayak kriminalitas gitu yes. gitu dia. Oke, kita lari ke yang lain. Yang ini agak berat-berat, dua topik Ya, awal nih, dua Bung. topik awal nih. Mm-mm. Oke, sekarang kita masuk di Februari. Bulan apa istilahnya kalau macam bulan Februari tuh Bulan cinta. bulan cinta. Valentine tuh Valentine. gimana, Det? Bulan cinta. Lope-lope. Heeh. Bulan cinta ya. Oke, di bulan cinta ini kita mengawali Bulan kasih sayang. Kasih sayang aja, Om. Kasih sayang. Cinta gimana agak gitu. gimana gitu kata sing apa pantas bilang bilang kata itu bulan kasih Kasih dan sayang. Oke, Pak. Ya, mengawalinya dengan ini Tribuners Jumat kemarin tanggal 4 Februari itu Kepala Kejaksaan Negeri ya Ambon itu mengeluarkan putusan penghentian penyidikan
kasus dugaan korupsi DPRD Kota Ambon sebesar 5,3 miliar. Oh iya Wow. iya betul 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 Iya. betul 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 betul. Jadi pada saat betul. Jumat itu kemudian umbar untuk teman-teman media dan kemudian diberitakan di berbagai platform media. Langsung ramai. Langsung ramai. Ramai. Kenapa ramai? Iya, karena apa ya? Ya dirasa tidak adil ya, Tidak kenapa adil ya. DPRD kok ada dugaan korupsi sebesar 5,3 miliar yang Alasannya apa kemudian kenapa stop Om? Nah, alasannya Kejaksaan Negeri itu sih karena pihak DPRD ya, ketua dan kemudian kru-krunya, anggota-anggotanya itu kalau nggak salah kurang lebih 35 orang itu 35 telah orang. mengembalikan kerugian Mengembalikan. negara itu gitu kan sebesar 5,5 miliar. Oke. Oh jadi gini. Ada dugaan korupsi 5,3 miliar. 5,3 miliar. Setelah diusut jaksa, Ya. terus dikembalikan. Yes. Berarti benar dong Om. Nah, sebelumnya kan temuan itu oleh BPK. BPK. BPK audit dan sebagainya itu menemukan ada indikasi Ada itu. indikasi. Nah, kemudian mulai diproses tuh oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Nah, dalam proses ini kan sudah sebulan berjalan sih, hitungnya sudah sebulan berjalan. Dalam proses itu kemudian oleh BPK sih kalau nggak salah itu juga merekomendasikan kepada pemerintah Kota Ambon untuk yang ngedorong agar mengembalikan uang itu. Dan kemudian oleh DPRD ketua sama kru-krunya dan sebagainya gitu kan langsung dikembalikan secara bertahap. Oke, jadi kalau tidak ada temuan atau indikasi kayak gitu tidak dikembalikan gitu. Gitu ya. Berarti benar dong. Kayak gitu. Jadi intinya udah ambil. Ya, udah ambil. Terus ada yang periksa. Yes. Terus dikasih kembali ya, terus dihentikan penyidikan. Nah, dihentikan penyelidikannya. Begitu. Jadi kan pengembalian itu ini mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon bahwa pengembalian uang itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama dari Sekretariat DPRD Kota Ambon menyetorkan Rp 1,5 miliar ke kas daerah Pemkot Ambon sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Kejari Ambon. Yang kedua sekitar 4 miliar lebih itu dikembalikan Sekretariat DPRD Kota Ambon melalui jaksa penyelidik yang diteruskan ke rekening kas daerah Ambon. Nah, itu setelah atau sebelum penyidikan juga? Setelah yang 4 miliar itu dalam proses penyidikan itu makanya kan pengembaliannya melalui Kejaksaan Negeri. Ya gitu. Oke. Dan dia menjemput saat itu bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 35 orang serta beberapa orang PPK dari Sekretariat DPRD Kota Ambon sebagaimana direkomendasikan temuan BPK. Jadi ini juga melalui rekomendasi BPK agar dikembalikan. Nah, atas dasar itu Kejari Ambon menghentikan penyelidikan kasus ini. Kejari Ambon menilai tidak ditemukan unsur merugikan keuangan negara dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020. Tidak menemukan kerugian negara. Karena sudah dikembalikan. Oke. Aduh lucu juga sih. Jadi kalau beta korupsi nih Om. Contohnya aja ya, misalnya beta orang awam. Di kantor nih. Beta ngambil duit nih. Segera dikembalikan biar 100 juta. 1 M lah punya kantor. Terus diam-diam aja santai. Simpan. Terus ketahuan ada audit ketahuan, terus setelah ketahuan beta kembalikan. Oh aman berarti dong ya, logikanya kan kayak macam gitu terus kalau kita lihat kayak kepala desa kan, kepala desa soldana desa gitu kan, ambil duit 100-200 juta gitu kan, walaupun dikembalikan tetap masuk di pidana. Oh, itu kepala desa. Ya, kepala desa kan beda sama yang itu dia. Oke, kita orang awam ini agak bingung sebenarnya. Maksudnya korupsi ini atau penyelewengan dana ini itu gimana sebenarnya mekanisme? Itu Pak Tagop Solisa yang kemarin ditangkap itu sama KPK, itu kalau dikembalikan uangnya bisa bebas kasih? Bisa jadi bisa bebas juga. Bisa bebas ya?
ikut model teori ini. Iya, oh, kata orang awam pikirnya gitu loh. Kayak contohnya, oh kemarin kasus ibu siapa yang kadis DLHP Kota Ambon itu? Ya, itu Ah, ah, kurang dari 100 juta sih. kurang dari 100 juta korupsinya tapi masuk bui. Yes. Itu kalau si ibu itu kembalikan, bisa lolos itu. Ayolah ibu, saya yakin uang Anda banyak, dikembalikan saja. Dan kemudian setelah dikonfirmasi kepala Kejari, kejaksaannya Pak Nale, Dian Fritz Nale. Frisnale itu beliau no comment. No comment, No comment Adiki. no comment. Dan akhirnya kita juga coba kontak beliau minta agar apa namanya masuk dalam dialog Tep. Iya, Ini iya, iya. kita Kayak gini. undang dialog sih. Oh, Mari iya. Pak kita undang dialog mungkin ya biar bisa menjelaskan Iya, lah gitu betul. kan kepada Beta orang warga. awam gini sih Yes, tahu. Jadi beta tahu kok beta gitu. taunya kalau korupsi kasih kembali uang bebas dong, Yes. gak usah dipidana dong. Kayak gitu. Kan begitu toh. Ya. Kalau dari lihat kasusnya barusan ini. Iya, jadi ketum ya berharap lah gitu kan Mm-mm. ajakan katorang undangan katorang kepada Pak Dian untuk datang di studio ya boleh diiyakan lah maksudnya juga biar bisa menjelaskan lah kepada netizen, kepada warga, kepada praktisi hukum dan sebagainya bahwa ini loh kedudukan masalahnya kayak gini ya kenapa sampai bisa dihentikan prosesnya kayak apa kan maksudnya biar lebih jelas sih Iya, gitu kan. betul. Karena kita juga sebenarnya masih bingung sih. Publik masih bertanya-tanya nih Pak. Bahkan Yes. bukan cuma praktisi hukum, ada juga teman-teman dari OKP Cipayung ya. Ya, Gemini. UKP, praktisi hukum. Mereka bertanya, Bapak kenapa? Please, pencerahannya gimana Pak? Come on. What's wrong with you guys? Ayolah. Ada. Jadi mengawali bunga bulan penuh kasih sayang ini dengan Penghentian kasus korupsi ya. penghentian kasus Dugaan kasus korupsi. Yes. 5,3 M 5,3 dikembalikan M. bebas. Enak. Oke. Lalu. Aduh. Jadi ya Kita begitulah. masih sing terima. Kayak gitu. Kecewa juga sih setelah Kecewa. sebelumnya di bulan akhir Januari kita mengawali dengan kejadian yang menyayat hati juga. Ini di bulan Februari yang seharusnya bisa Iya. jadi indah buat kita, malah kita dapat Tambah sing indah. tambah sing indah. Dan gimana sing asik ya? Iya. Aduh. Oke Pak Kejari, Ya, please semoga. say something lah Ya, say something di untuk menjelaskan Ya, kepada kita Tep. orang awam ini, kepada warga Maluku ini kenapa sampai bisa stop coba. Agak kurang masuk di logika sih sebenarnya. Oke lah, kita pindah aja Om ya. Pindah dah daripada kelamaan bicara itu juga Nanti pusing baper. ya. Nanti Baper beta ya, baper. bisa sakit hati. Baper. Itu Tribuners. Oke Om, Apalagi Om? apa nih? Aduh kenapa masih soal ini lagi ya? Nasi Padang Om. Nasi Padang. Nasi Padang tuh wartawannya ada di belakang tuh. Aduh, nasi Padang belatung lagi Padang Om. belatung Ini udah 2 kali dalam 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir ini. Di lokasi rumah makannya beda kali ini. Beda. Kalau Kali kemarin ini Poka, sekarang di di Ongkoliong. Ongkoliong. Gitu. Ongkoliong. Ongkoliong. Jadi si pengunggah video ini Safira. Safira. Hai Kakak Safira. Hai Kakak Safira. Safira. Panjang gitu. Safira apa? Saban. Gitu. Halo, Kakak Safira beli nasi Padang di Ongkoliong. Iya. Sabtu Terus malam makan. minggu. Udah makan ya? Iya, Sabtu malam minggu udah. Dibungkus kan, Det kan? Dibungkus, pulang makan. Semua habis. Semua habis, betul ya, semua Berarti habis. Kakak Safira Oke. makan. Aduh. Beta kayak mau. Oke. Malam minggu tuh. Aduh. Malam-malam asiknya tuh. Makan setelah semua habis baru sadar. Iya. Baru kelihatan belatungnya gitu. Lalu Aduh. si pemilik akun kemudian videoin dulu, baru terus Post kemudian di pergi TikTok ke ya?
apa Rumah makannya rumah makan itu komplain, komplain, tapi katanya nggak sempat rekam gitu nggak kan sempat malam rekam. itu komplain. Dan kemudian juga udah minta maaf Minta maaf, sih ya. Terus apa ganti rugi. besoknya hari Minggu ya kita beritain Tribun karena saat Heeh. itu memang viewsnya itu penayangannya sudah 100.000 lebih. Oke, Wow, jadi viral udah lah, masuk kategori viral masuk gitu. kategori viral dan di follow up oleh Tribun. Kita bikin berita pertama, kedua, Ketiga, ketiga, terus kemudian ya dia dikonfirmasi pemilik akun kemudian sudah katanya videonya udah di take down sudah di karena take udah down karena selesai ya. udah minta maaf, Udah, udah karena udah minta maaf. iya, Oke. udah Minta minta maaf. kayak gitu. Jadi masalahnya clear, selesai gitu. Clear ya. Ah, Jangan jadi kayak di gitu. Jangan diumbar-umbar lagi. umbar-umbar lagi, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Kasihan udahnya itu. Tapi memang ini Fenomena ini. fenomena ini jadi Dalam bikin beta jadi kayak takut sekarang ini Iya. untuk makan nasi padang ini. Tapi kalau lapar gimana? Kalau lapar biar le kayaknya, Om. Biar le kita hitung-hitung lagi. Mending apa mie instan lah. Tapi tiap hari juga makan instan kita ini deh. Om. Aduh, jadi gitu. Jadi pelajaran aja sih buat yang punya warung ini untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanannya sih. Jangan sampai kedapatan kayak gini Ya. lagi sih. Itu sih Mm-mm. rekomendasinya ya. Ya harus wajib Mm-mm. untuk menjaga benar ya. Iya, Apa namanya? Higienitas, iya betul. sterilisasi. Sterilisasi. Apa lihat istilah-istilah yang sasi-sasi itu? Makanannya agar Mm-mm. tidak Supaya merugikan. laku juga orang suka Orang kayak suka. begitu. Begini kan kalau satu kali kedapatan kayak begini kan orang jadi Yes. pikir dua kali kalau mau Untuk makan di situ Jadi kayak bisa gitu. bakal rugi om ya. Pasti Bakal kayak rugi. gitu. Jadi ya gitulah. Jadi buat pesan buat pemilik warung ya untuk jaga itu ya kebersihan, Kebersihannya. higienitasnya. Higienitasnya. Ya, dan Nah, pemerintah Kota Ambon juga harus bisa ya melihat persoalan ini agar oh iya, masyarakat sebagai konsumen Iya. tidak dirugikan. konsumen itu raja loh. Raja loh. Jadi harus dilayani dengan Kan baik. lucu kalau macam raja diberi makan belatung kan. Lihat ya, Bukan lucu lagi om, itu kurang ajar itu. kurang ajar itu. Kayak gitu. Pembeli adalah raja. Jadi Pembeli adalah konsumen raja. itu raja. Jadi jangan diberi belatung. Jadi buat yang para penjual atau yang punya warung, kalian wajib menyediakan yang terbaik untuk raja. Raja. Kayak gitu. Oke, Oke, Tribuners. lanjut lagi om. Lanjut. Apa lagi? Lanjut nanti bahan udah habis ini baru 15 menit. Oh, udah lama ini. Udah lama nih. Oke, setelah kita bercerita tentang berbelatung ria. berbelatung ria di Minggu 6 Februari dengan temuan belatung di salah satu rumah makan Padang di Ada apa kawasan lagi nih? Ada apa lagi? Mongkoliong. Berikutnya 7 Februari 2022 ini lagi rame soal ini Om. Kemarin ini baru sekarang kan tanggal 8 Om. Oh iya. Nah, tanggal 8 kemarin 7. Ini sebenarnya sudah beberapa hari lalu sih soal apa namanya trotoar City of Music yang kemudian beralih fungsi menjadi lapak di kawasan apa namanya Pantai Losari, jembatan Pantai Losari itu sebelah kiri yang itu tuh apa? Latu Halat ya, media di situ tuh. Kan sebelumnya kan juga sudah ramai di Pantai Losari. Ya, di media sosial Om ya pernah ada sempat diunggah kan mulai ramai. Dan kemudian ya oleh jurnalis Tribun Ambon yang militansinya itu sudah teruji. Kadang-kadang langsung cek di sana dan langsung. memang dibangun lapak di atas trotoar. Jadi kalian para pejalan kaki jalanlah di jalan raya karena trotoar yang dibuat untuk berjalan kaki dipakai untuk lapak berjualan. Oke. Jadi gitu. Jadi ini yang kedua Om. Ini yang kedua. Jadi sebelumnya di Pantai Losari Ya. yang biasanya orang jualan-jualan buah itu depannya itu dibuat juga lapak di atas trotoar. Nah ini lagi
untuk menampung ya, untuk Untuk katanya sih menampung. untuk menampung Alasannya cuman untuk menampung pedagang pedagang. yang terkena relokasi, Ya, kayak gitu. pembangunan revitalisasi Pasar Pasar Mardika Mardika kayak yang tengah gitu. berjalan Om ya. Ya, kayak Kayak gitu. gitu. Sebenarnya sih mau bilang Tampat juga kan sebenarnya ada tuh Pasar Apung. Pasar yang mana ini? Yang di bawah nih Tantui. Kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba bikin lagi? Iya, dibangun lagi di situ Heeh. kawasan itu. Ya, menuai protes terkhusus bagi pejalan ya, Pejalan kaki. yang Heeh. kemudian biasa melewati kawasan itu, melewati trotoar yang sudah dibikin Mm-mm. manis ya kan, trotoar City of Music, dan sekarang harus Jalan melewati di jalan raya. bibir jalan. Mm-mm, Lewat di bibir pinggir jalan, jalan. baku-baku ini deh moto. Naik Apa motor. istilahnya baku-baku? Itu bahaya sekali Bahaya loh. sekali. Beta kalau jalan misalnya dengan gandengan sama pasangan, Ini kan dua pasangan masih oke lah. ya, Atau ini kalau sama anak kecil gimana? bisa keserempet itu ya. Iya, kayak gitu. Itu pemerintah Kota Ambon pikir itu keseng. Asik. Disperindak Pasir John, Sramanarat. Selar manat ya. Agak susah. Mohon maaf ya Pak, agak mohon maaf. mohon maaf, Pak. Itu gimana sebenarnya tuh? Trotoar untuk berjalan kaki diubah menjadi lapak, terus berjalan kaki dikemanakan? Yes. Jalan di jalan raya itu untuk kendaraan, bukan jalan untuk pejalan kaki. Ya ampun. Dan akhirnya kan setelah pembangunan itu kemudian sopir angkot juga mengeluhkan gitu kan, Iya. karena pasti akan menyebabkan macet ya, karena warga yang biasanya melintasi trotoar itu kemudian harus turun ke bibir jalan, dan kemudian akhirnya bikin jalan semakin full juga sih dengan warga, macet. Tadi nih jurnalis kita Tanita tadi baru wawancara sama Pak John juga ya. Jadi lapak yang dibuat itu diperuntukkan untuk pedagang pakaian yang awalnya itu ada di Pasar Apung. Kan ya sudah ada lapak di situ, kenapa Nah, harus dipindahkan katanya lagi? yang di Pasar Apung itu katanya berdekatan dengan penjual sayur basah. Jadi kurang gimana gitu, yang cocok lah baku itu. Kayak gitu. Jadi yang pedagang baju akan dipindahkan di situ, sementara pedagang-pedagang sayur yang di situ di badan-badan jalan situ akan dimasukkan ke Pasar Apung, biar jalan yang di Pasar Mardika itu biar lebih lenggang ya, jadi sing macet lagi tuh gitu. Pasar Mardika sing macet serius. Mimpi aduh itu dia. Akhirnya kan ya selain supir angkot dan sejumlah anggota DPRD juga ya Om Ed ya. Iya, bersuara. Juga bersuara, mereka katanya Hari Farfar kebijakan amburadul. Itu Hari Farfar yang bilang loh. Bukan Tribun Ambon. Bukan Tribun Ambon, Hari Farfar yang bilang. Ya banyak yang komplain lah gitu kan, segala macam. Kita sebagai warga kota juga harus bisa komplain dong. Ya, sebagai kita punya hak dong sebagai pejalan kaki. Benar yang Hari Farfar bilang amburadul. Ya kebijakan macam apa itu? Pejalan kaki punya hak berjalan di trotoar. Terus trotoar kalian pakai untuk lapak. Maksudnya? Aduh pusing juga ya. Tapi sayangnya Om, kita rakyat jelata ini ya cuma bisa kayak begini. Bisa apa? Itu sama kayak statementnya supir angkot. Jalanan trotoar sudah dijadikan sebagai lapak, supir angkot. Ketum bisa apa? Ketum bisa apa? Ketum bisa apa? Rakyat jelata loh. Bisa apa? Tidak punya kewenangan. Aduh. Kenapa berita-berita 2 bulanan ini agak-agak bikin sedih Om ya? Sedih ya, bikin baper ya. Aduh. Jadi gimana gitu, pemerintah kota maksudnya ini di awal 2022 gitu kan, yang asik-asik dah gitu kan beritanya, malah yang rame. Kalau misalnya dipikir-pikir Om, di alternatif tempat lain selain di atas trotoar tuh di mana enaknya dibangunnya? Lapak-lapak sementara itu. Tapi di area sekitar Mardika. Bagian mana yang masih agak longgar ya? Yang longgar sih kayak macam di lokasi yang mau dijadikan
Victoria Park itu lah. Oh iya iya iya, Apa, iya, yang itu di kan. sebelah apa? Kali itu. Kali itu. Boleh lah, tapi katanya itu milik Tapi itu milik pribadi ya. milik apa Ada namanya? yang punya Kodam swasta. ya, kalau nggak salah Kodam bukan ya? Yang Bukan, di kurang tahu apa, sih. Pasar Buah itu. Heeh. Kalau Kan? sing salah, kalau sing salah itu provinsi punya kalau sing salah, atau ada pihak swasta yang punya kayak gitu, Mungkin ya. kayak gitu. Toh revitalisasi Pasar Merdeka kan sing lama. Yes. Ya Setahun ya, targetnya iya, 2020. targetnya 2023 selesai tuh kalau katanya Udah bisa Pak final Gubernur kan. tuh. Iya, udah bisa Ya tinggal di beroperasi. lobby pakai sampai 1 tahun lah gitu, atau ya 1,5 tahun lah, atau molor 2 tahun lah. Mm-mm. Ya memang sih persoalan pedagang di Pasar Merdeka itu apa namanya, klasik, kompleks. Mm-mm. Jadi dibikin ini, nanti ini yang ngamuk, bikin ini ngamuk, ini Itu bikin dia ini lah. ngamuk, bikin ini ngamuk. Ada susah juga. Agak ribet sih. Mm-mm. Ya begitulah. Namun pada dasarnya juga kita sangat mendukung lah ya, Tribun juga sangat mendukung rencana pemerintah Kota Ambon yang sebentar lagi progres soal revitalisasi Pasar Merdeka gitu kan, Ya agar pasar menata modern ya. ya, menata bener gitu kan Pasar Merdeka yang rencananya dibangun berapa lantai gitu, atau 5 lantai katanya. 5 Kalau ya? lihat desainnya tuh mewah sekali om. Mewah. Nah, Mewah. yes. Beta sih berharap sih hasilnya nanti tidak jauh beda dari desainnya. Jangan nanti 11-18. 11-18. Biasanya kan 11-12 tuh. Iya, biasanya kan 11-12, ini 11-18 kayak 18. gitu lah. Yes. Tapi kalau memang jadi itu dan hasilnya kayak yang desainnya itu keren sekali loh. Yes. Ambon punya pasar modern ya. Pasar modern dan Gila, itu keren iya. sekali itu. Dan kita sangat berharap sih, karena kan juga diwacanakan sih bahwa kalau misal revitalisasi itu sudah jalan dan kemudian jadi, itu akan berdampak mengurai kemacetan. Oh, itu harus sih. Yes, itu menjadi bukan hanya menjadi jalan alternatif sih di Merdeka, tapi bisa menjadi salah satu lajur utama gitu kan, sehingga warga Kota Ambon yang mau keluar masuk Kota Ambon bisa melalui Pantai Merdeka. Pantai Merdeka. Tidak. Itu Pantai Merdeka kalau ditata dengan baik, Teluk Ambon lah secara umumnya, itu gila. Ini bisa melebihi Labuan Bajo ini. Iya, keren banget Ya, ini gitu. Ambon ini, Labuan. Gitu. Dan ya kayak gitu sih, kita sangat berharap ya. Dan katanya sih nanti keluhan sejumlah supir angkot yang sudah kita beritakan itu Nanti akan gitu dimediasi. kan, akan dimediasi. Jadi Kepala Disperindak ya Kota Ambon, Pak Sirjon, itu perencananya akan ya dalam waktu dekat ini om ya, dalam waktu dekat ini akan langsung bertemu. Soalnya beliau baru pulang katanya. Baru jadi pulang dari luar negeri. Dari luar gitu kan, luar daerah lah gitu. Dan kemudian akan langsung bertemu dengan para supir angkot untuk membicarakan soal lapak yang dibangun di atas trotoar. Jadi selain licin, trotoar juga dijadikan lapak. Itu keren sekali. Cuman ada di Ambon Manise. Keren. Trotoar jadi lapak. Yes, Tribuners. Oke. Lanjut om. Lanjut. Sudah ya cukup soal lapak-lapak nih. Udah. Duh, karena kita cuma rakyat jelata, kita harus cuma bisa berkuar-kuar kayak gini, kayak gitu. Aduh. Kayaknya memang awal 2022 itu selalu sedih. Nah, sampai hari ini di sebulan kedua om ya. Di 8 Februari ya. 8 Februari hari ini, tepat di hari Selasa ya. Tanggal 8 itu Kota Ambon itu masuk zona orange. Setelah penyebaran COVID-19. Kemarin itu masih zona kuning, Senin. Nah, sekarang di Selasa ini om kita. Jadi cuma 1 hari ya om. Langsung naik ke zona orange. Itu dengan terhitung karena penurunan scoring. Senin itu dengan skor 2,73 dan sekarang di Selasa itu 2,37 dengan skor 2,37 itu, maka Kota Ambon itu masuk dalam zona orange. Kalau terkonfirmasi COVID itu berapa orang om? Kalau terkonfirmasi COVID sampai hari ini ada 815 kasus om, dan korban meninggal, pasien yang meninggal itu sudah ada 3 orang. 3 orang. Untuk positif COVID itu. Jadi ya, kita ikut berduka lah om ya. Kita ikut berduka dan semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi.
Itulah. Sedih. Jadi gitu guys, protokol kesehatan tetap ditingkatkan gitu, karena I don't know, tapi memang akhir-akhir ini banyak orang udah mulai sakit, Yes. gejala-gejalanya flu banyak, sampai 800 orang nih. Itu tidak sedikit, cuma di Kota Ambon ya. Itu Kota Ambon atau Maluku? Ya, Maluku kayaknya. hitung Kota Ambon sih. Kota Ambon Iya. sekarang ini ya. Yes. Itu kota Oke. Oh, kemarin tuh yang Maluku 800 orang, Kota Ambon 700-an. Iya. Kayak Yang gitu. paling banyak kan di Kota Ambon. Sekarang sudah Iya, 800. 800-an, 15. Wow, jangan sampai minggu depan zona merah ke hitam-hitaman Iya, ini. jangan sampai zona merah karena ya pasti akan dilakukan pembatasan yang lebih ketat lagi Lebih ya. ketat lagi. Kan sekarang masih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Masih level mikro 2. level 2. Nanti ada level 3, yang paling pedas level 10. Level 10 itu ya sambal. Jadi di level 2 ini salah satunya ya ialah pembatasan soal aktivitas peribadatan. Iya. Jadi dari kapasitas ruangan itu dikurangi 50%. 50% lagi. Kayak gitu. Terus nanti kayak jam operasional resto, kafe juga kapasitasnya mulai dikurangi sama jam ya. Jam operasi itu juga dikurangi, termasuk itu yang bikin hajatan kayak misal resepsi pernikahan juga harus dibatasi 50% dari kapasitas ruangan, plus tidak boleh makan di tempat. Makan di tempat. Ya, makan di warung. Makan di warung. Nikahan resepsi di sini, makannya makan di warung. Gitu. Jadi gitu Tribuners. Jadi kita menghimbau lagi tetap taat protokol kesehatan supaya tidak zona-zona ini tidak sampai merah lah kayak gitu. Mudah-mudahan makin menurun lah. Orange turun ke kuning, terus hijau lah, balik lagi supaya kita bisa bebas lah. Yes. Jalan-jalan atau apa gitu ya. Tadi juga Ibu Wendy Pilupesi, Ibu Kadis bilang apa, kenapa sampai bisa banyak kayak begini, karena mereka melakukan tracing sama tracking. Jadi ada satu terkonfirmasi positif, terus di tracing sama di tracking, nah dapat tuh 10-15 orang yang kontak erat sama dia dan dites itu memang positif, dan itu kebanyakan tidak ada gejala kayak gitu. OTG ya? Iya, orang tak bergejala. Tanpa gejala. gejala. Orang tanpa gejala. Jadi gitu Tribuners. Aduh, sial juga kalau misalnya PPKM dibatasi lagi. Ya. Alfamidi buka cuma sampai jam 9 kan, sing bagus, sing keren. Kau tuh mau belanja. Saya bisa beli mie lah. Lapar tumbak lah. Halo kakak Alfamidi. Itu gimmick ya, itu gimmick gitu. Oke Omet, ini karena berhubung waktu sudah mau pukul 7, sudah mau sampai maghrib, ibadah maghrib, jadi ya ketemu tutup juga. Kita harus segera menutup ini sih. Oke. Jadi ada kata-kata penutup Om? Komedi aja. Tapi nutup. Oke. Terima kasih Tribuners yang udah menyaksikan kita di acara Tribun Ambon Podcast, bahas soal update atau sekilas 2 pekan isu-isu yang terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Dan setelah kita mengawali tahun ini dengan berita yang agak sedih-sedih, mudah-mudahan bulan ke depan atau ini kita mendapat berita yang gembira. Ambon zona hijau lagi, terus yang baik-baik lah. Ya, tingkat Ambon kemiskinan itu semakin berkurang kayak gitu, gaji naik kayak gitu. Nggak tahu UMP sekarang berapa. Itu kode. Oke. Terima kasih Tribuners telah menyaksikan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada pesan-pesannya. Kalau tidak juga semoga menghibur. Oke Tribuners, saya Edi Likumahwa bersama Pandi Watimena. Kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Tribun Ambon Podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.